Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal tryout Kabupaten Bantul, pelajaran Bahasa Indonesia bagian kedua, yaitu nomor 27 sampai nomor 50. Baiklah, kita langsung mulai ke nomor 27. Bus antar kota berjajar rapi di titik-titik sebelum berangkat. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah karena yang berjajar rapi di sini adalah bus, maka istilah yang paling tepat tentunya adalah terminal. Terminal itu pemberhentian penghabisan bis atau bus, sedangkan bandara itu biasanya untuk pesawat, sedangkan stasiun untuk kereta api, dan halte ini adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus. Jawabannya terminal B. Nomor 28. Puisi yang berjudul Sajak Raja Wali merupakan titik-titik dari penyair W.S. Rendra. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jika buah tangan itu adalah oleh-oleh, buah hati dapat berarti anak, tapi buah pena itu adalah karangan. Sedangkan buah bibir berarti sesuatu yang selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Maka jawaban di sini, karena di sini adalah puisi adalah hasil karya atau karangan dari pena, yaitu yang tepat adalah buah pena, C. 29. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Ada hujan, ada panas, pada hari boleh balas, berarti selalu ada kesempatan untuk membalas dendam. Sedangkan B. Kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit. Sedangkan C. Bumi mana yang tak kena hujan, setiap manusia tak luput dari kesalahan. Sedangkan D. Sedia payung sebelum hujan, itu berarti mengantisipasi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Sedangkan di sini adalah Anto itu sudah lama berbuat baik, tapi akhirnya dia kena marah hanya karena satu kesalahan, yaitu memecahkan vas milik tantenya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu panas tahun dihapuskan hujan sehari, yang berarti kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit saja. 30. Perhatikan kalimat acak menggunakan laptop berikut. Yang diminta adalah urutan yang tepat menggunakan laptop adalah, untuk seperti ini kita harus cari yang paling urut. Berdasarkan kalimat tersebut yang paling urut adalah yang C, yaitu 1. Buka laptop dengan hati-hati, kemudian baru ke nomor 5, tekan tombol power, tunggu hingga siap digunakan. Baru kemudian kedua, yaitu gunakan laptop dengan baik, tambah daya baterai jika baterai lemah. Dan keempat, tekan tombol power, tunggu hingga siap digunakan. Nomor 31. Urutan yang tepat membuat es lilin tersebut adalah, ini juga sama, harus diurutkan, dicari yang paling urut. Harus urut mulai dari yang nomor 2, yaitu siapkan yogurt, air matang, dan madu, aduk jadi satu. Kemudian 3, kemudian iris buah-buahan sesuai selera. Kemudian baru nomor 1, masukkan campuran yogurt ke dalam plastik es lilin setengah dari ukuran. Kemudian nomor 5, tambahkan irisan buah-buahan hingga plastik es lilin hampir penuh. Baru yang terakhir nomor 4, yaitu ikat ujung plastik es lilin dengan karet, kemudian masukkan ke dalam freezer
Jadi jawabannya B. Nomor 32. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi kalimat yang padu adalah, ini juga sama, diurutkan. Cari yang urutannya paling sesuai. Yang paling sesuai ya B, mulai dari 2. Dari Taman Wisata Puspa Gading terletak di Tegaldowo. Baru kemudian nomor 3. Taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Baru kemudian nomor 1, ada kolam renang, warung makan, gazebo, dan lainnya. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu bahkan beberapa ikon untuk tempat bersuah foto yang menarik. Jadi jawabannya B. Nomor 33. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi kalimat yang padu adalah, ini juga sama, dicari. Yang paling urut adalah A, yaitu 1. Setiap pagi Rina bangun pagi, tak lupa ia membantu orang tua. Kemudian ke nomor 2, menyapu halaman dan mencuci baju. Ke nomor 4, setelah itu ia mandi, sarapan pagi, dan bersiap mengerjakan tugas sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, Rina selalu mengerjakan tugas dengan tertib dan sungguh-sungguh. Nomor 34, ini adalah hasil pengamatan. Diminta kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, nah ini karena kegiatan bersaminya adalah peserta bersami yang terdiri atas kelas 5 dan 6 berjumlah 60 siswa itu, mereka selesai melakukan kegiatan menanam 100 pohon di sekitar bumi perkemahan, maka yang paling cocok adalah ini. Nah, kegiatan tersebut sebagai wujud gerakan cinta lingkungan. Menanam pohon itu adalah sebagai wujud cinta lingkungan. Nomor 35. Bacalah iklan berikut. Listrik cahaya dunia. Dengan cahaya listrik gelap menjadi terang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, paling cocok adalah ini. B. Gunakan listrik dengan bijak. Nomor 36. Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia, saya merasa bangga dan bersyukur bisa bersekolah di titik-titik. Guru-guru yang berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan hingga sekolah kita mampu memperoleh prestasi yang tertinggi. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah, ini caranya adalah kita terapkan semua kalimat ini. Nanti yang paling cocok adalah yang mana? Di sini yang paling cocok adalah yang A, yaitu dibimbing guru-guru yang hebat dan sabar. Nomor 37, angin puting beliung telah titik-titik rumah warga. Tata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, di sini yang paling tepat adalah D, memorak-porandakan. Ini sesuai ejaannya. Kemudian nomor 38, Carolina adalah urban asal Australia yang tinggal dan menetap di Indonesia. Istilah yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah, nah di sini urban itu adalah kawasan perkotaan, jadi tidak tepat. Yang tepat di sini adalah A, karena imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan menetap di suatu negara. Sedangkan ini juga asalnya dari Australia, berarti dari negara lain. Sedangkan imigran itu adalah orang yang melakukan emigrasi. Emigrasi eksogan, adjektif kata sifat bersifat eksogami. Sedangkan eksogami sendiri artinya aturan sosial di mana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial. Sedangkan transmigran itu adalah orang yang berpindah ke daerah atau pulau lain. Jadi jawabannya adalah A, imigran. (39)
Pasien antri di ruang khusus sebelum melakukan swab. Penulisan kata antri yang benar adalah antri. Penulisan yang benar dalam kamus adalah antre. Jawabannya B. Nomor 40. Di sini yang minta diperbaiki adalah sedangkan berpidato lomba ibu-ibu mengikuti di rumah Pak RT ini belum urut kalimatnya. Tata kalimat yang benar untuk kalimat tersebut adalah paling tepat adalah ini B. Sedangkan ibu-ibu mengikuti lomba pidato di rumah Pak RT. Nomor 41. Banyak atlet muda yang mengikuti kejuaraan olahraga di tahun ini. Penulisan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut adalah, jadi ini diminta mencari yang salah. Jadi tidak setiap soal yang diminta adalah yang benar. Ini justru yang diminta yang salah. Yang di sini yang disoroti adalah atlet dan olahraga. Ini penulisannya masih salah ini. Atlet harusnya penulisannya adalah atlet. Sedangkan olahraga itu harusnya digabung, olahraga, tidak dipisah, olah sendiri, raga sendiri. Jadi di sini penulisan yang salah adalah ini B, atlet dan olahraga, karena yang betul adalah atlet dan olahraga. Jadi jawabannya B. Nomor 42. Hari ini Bu Siwi izin tidak dapat mengajar bahasa Inggris karena sedang diklat antar provinsi. Penulisan ejaan yang salah terdapat pada ini, yang salah adalah di sini A. Izin. Izin itu harusnya penulisannya adalah izin pakai Z. Nomor 43. Ibu membeli buah-buahan titik koma, jeruk, apel, dan semangka. Penulisan tanda baca yang salah pada kalimat tersebut adalah titik koma harusnya diganti titik 2. Sedangkan ini tanda seru harusnya diganti tanda titik. Jadi jawabannya adalah C, titik koma dan tanda seru. 44. Di mana rumahmu? Tanya Pak Guru. Penulisan tanda baca yang salah pada kalimat tersebut adalah, di sini yang salah adalah tanda petiknya ini harusnya setelah tanda tanya, tapi di sini jadi salah. Sedangkan komanya ini harusnya di sini tidak perlu pakai koma. Jadi jawabannya C. Nomor 45. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, di sini yang disoroti adalah penggunaan huruf kapital. Ini BK Ambon. Ambon di sini bukan nama daerah, tapi jadi tidak perlu pakai huruf besar. Batik Pekalongan ini juga karena Pekalongannya adalah bagian dari nama batik, bukan nama daerah, tidak perlu pakai huruf besar. Ini minggu, 2 minggu sekali. Di sini minggunya bukan nama hari tapi sebagai satuan waktu, jadi tidak perlu pakai huruf besar. Jadi maka jawabannya yang paling tepat adalah D. Pada tahun ini Anita tidak dapat mengunjungi neneknya di Kota Malang. Kota Malang ini karena nama daerah maka pakai huruf besar. Amboy titik-titik, indah benar pemandangan di sini Bu. Penggunaan tanda baca yang benar untuk kalimat tersebut di atas adalah ini, yang tepat adalah koma. Jadi Amboy ini diberi koma dulu, bukan tanda seru ya. Baru kemudian ini tanda seru. 47. Ijazahmu di almari coklat itu. Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ini, yang disoroti adalah di bagian ijazah, almari, dan coklat. Di sini untuk ijazah penulisan yang betul adalah ijazah pakai Z. Sedangkan almari itu lemari. Kemudian coklat itu coklat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Letakkan ijazahmu di lemari coklat itu.
48. Sri Sultan Hamengkubuwono X menghimbau agar warga membatasi aktivitas selama PSBB. Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, ini yang disoroti adalah ini, menghimbau, kemudian aktivitas. Nah, di sini yang paling tepat adalah mengimbau, itu dari kata imbau, jadi mengimbau ya, bukan menghimbau, betul. Kemudian aktivitas itu pakai V bukan F. Yang paling tepat adalah D. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau agar warga membatasi aktivitas selama PSBB. Nomor 49. Latihan ujian dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2001 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tanda baca yang tepat untuk Senin titik koma tersebut adalah, ini titik koma tidak tepat, yang betul adalah koma. Jadi jawabannya B. Nomor 50. Kalimat berikut yang penggunaan tanda baca dengan benar adalah, ini yang paling benar adalah ini, A. Pita Eka sepanjang 10,5 cm, ini yang disoroti adalah penulisan komanya ini. 10,5 pakai koma tepat, sedangkan ini pakai titik salah, ini juga pakai titik salah, sedangkan ini juga, ini harusnya pakai koma ini, bukan pakai titik. Jadi jawaban yang tepat harusnya adalah A ya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah A. Baiklah, yang kita nanti adalah bagian yang terakhir, yaitu pengumuman 3 nilai tertinggi pada tryout 1 pada tiap kelasnya. Untuk pertama kelas 6A, yang pertama tertinggi diraih oleh Mas Hilmi Abdurrahman dengan nilai 84. Kemudian yang kedua oleh Rafi Kaisan Dayanya Daksya dengan nilai 80, dan yang ketiga oleh Mas Ahnaf dan Mas Wakih dengan nilai 76. Kemudian untuk kelas 6B, yang pertama diraih oleh Hanif Ulinuha dengan nilai 90 dan oleh Muhammad Zahir Zain dengan nilai 90, dan yang ketiga oleh Mas Faras dan Mas Yunus Ibrahim Musa dengan nilai 74. Kemudian yang kelas 6C pertama tertinggi diraih oleh Mbak Nurul Mutmainah dengan nilai 92, kemudian 2 oleh Tanadia Nur dengan nilai 86, dan Kens Kirana dengan nilai 84. Selamat pada anak-anak yang meraih prestasi nilai bagus, semoga semakin semangat dan menjadi penyemangat bagi teman-temannya dan jadi contoh bagi teman-temannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.